dia sudah tahu semua ceritanya. Kan sejak bayi sudah cerita kita semua. Di gereja saya kami merintis kelas bayi. Gereja ada kelas bayi nomor berapa? Ada, oke. Kelas ibu hamil ada? Belum. Bikin saudara. Hamil. Gini loh saudara. Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan bahwa dia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Dan pada saat Elizabeth ketemu sama Maria, salam, hai orang diberkati, melonjak janinnya, lalu si Elizabeth dipasangkan. Itu artinya Elizabeth itu transfer dari janinnya, bukan janin dia masalah terus janin yang keliru, janinnya dulu baru namanya. Janin dalam kandungan itu dipenuhi Roh Kudus. Karena dalam Mazmur, di dalam Mazmur dikatakan Tuhan kita dalam kandungan ibu kita, dan engkau dipanggil sejak dalam kandungan ibu. Katakanlah Yesaya atau apa itu, Nabi apa saja. Engkau dipanggil sejak dalam kandungan ibu. Jadi kelas pranatal itu ada saudara. Kelas pranatal itu tidak saudara. Mama yang hamil, suami istri datang ke kelas sekolah minggu ada kelasnya. Namanya kelas pranatal. Jadi sejak dalam kandungan sudah ikut sekolah minggu. Apa yang diajarkan? Papa diajarin doakan, mama diajarin bercerita pada bayinya. Saudara lihat ada iklan di televisi itu, iklan satu produk. Jadi kalau anak itu diceritain 2 kali sehari oleh mama, anak ini akan punya kecerdasan yang lebih dari anak yang nggak pernah diceritain. Lah apalagi kalau ceritanya akhir tahun atau memang saudara-saudara. Ya orang dunia aja tahu loh pendidikan anak-anak. Kita cuma anak gereja itu. Masuk kalah mau bersusu. Bikin dong kasih Tuhan yang bikin. Jadi anak-anak itu pikiran bawah sadar yang paling bawah sekali yang primitif. Anda ingat nggak waktu hamil ada di perut mama Anda dulu nama ngidamnya apa? Kan nggak ingat nama ngidamnya mangga baca itu nggak tahu. Taunya kan karena mama cerita. Dulu dia kan waktu hamil kamu itu tidak jago. Oh malah cerita kita nggak tahu. Itu karena apa? Yang terjadi di dalam kandungan itu kan di memori yang paling bawah sekali namanya memori primitif. Lah, bukan berarti kalau kita nggak ingat itu nggak berarti janin yang akan digugurkan kandungannya sampai besar dia akan mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Walaupun dia nggak ingat apa yang cek mamanya mungkin nggak mengaku kalau dia pernah digugurkan. Tapi itu akan memahami aku kok selalu merasa tertolak yang ini. Ternyata saat dicek namanya pernah mau berusaha menggugurkan tapi nggak jadi, nggak bisa makasih. Gitu loh saudara. Bikin kelas lebih bulan. Siap, amin. Kenapa kok anaknya kok nggak pinter? Karena namanya suka ngomongin. Pertama bergantung dengan suamiku, melupakan 2 mangga, bergantung dengan suamiku. Yang ketiga suka mengutuki anak. Satu bodoh, kamu nggak kasih pinter kakakmu. Mau kayak anak itu tanggal dulu. Jadi kamu tuh membuktikan kamu anak kamu harus pinter. Ya waktu dia dibilang bodoh, kamu bisa teliti. Kamu sebenarnya pintar, kamu nggak teliti. Ini udah aja, sama aja. Maksudnya pada aja, sama aja mengutuki anak loh. Kamu tuh ya pintar matematika tapi olahraga loh. Nilai cuma 6 ya orang terus kita mengutuki anak ya nggak boleh. Masa kata akhirnya kan dibilang bodoh, dia berpikir, berarti aku ini bodoh. Kalau aku ini bodoh, buat apa aku belajar? Buat apa aku belajar? Akhirnya dia jadi bodoh beneran karena perkataan tahu. Kenapa anak kita pada jenius? Karena fokus pada kecerdasan kognitif aja. Belajar apa, besok apa, dan sebagainya. Terus melupakan pentingnya kecerdasan emosi. Ada loh saudara mulai saya mau tahu. Bagus, ekspresinya bagus.
orang Hebrew itu ada penduduknya namanya penduduk Kenan. Itu raksasa-raksasa karena teman di usia berapa tahun dia bilang gini, aku nih 85 tahun kekuatanku masih sama seperti waktu umur 40 tahun. Rosso. Gak tahu. Gak tahu orang Hebrew orang enak itu nggak tahu. Akhirnya menang nggak? Menang. Akhirnya dia dapat nama Hebrew itu subur banget ya saudara. Dan saudara dia bisa memberikan warisan pada anak cucunya. Dan dikatakan di Alkitab orang benar akan memberikan warisan pada anak cucunya. Orang benar itu adalah orang yang punya emosi. Jangan lupakan pentingnya lupa batin. Kalau